Kehadiran-Mu Tuhan itu cukup bagi kami. Firman-Mu berkata, kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Untuk mula ibadah ini ya Tuhan, kalau kami datang karena kami mengasihi Engkau. Kami sadar hidup ini bukan karena hebatnya kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kami sudah dengar kesaksian, Engkau baik bagi kami yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Saatnya kami mau dengar firman, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman-Mu kekal adanya. Karuniakan kepada kami hati yang lapar dan haus akan firman. Berbicara buat kami Tuhan, bajak hati kami, biar setiap kami boleh mendapat lawatan Tuhan, diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat pulang dengan kelegaan. Satu nama Yesus Kristus Tuhan kami daulat menjadi pusat dalam ibadah kami, dan hanya bagi Dialah kepujian dan kemuliaan. Berfirman buat kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Senang bisa berada di GBI Jatinegara. Ini kali pertama saya khotbah di sini. Tadi nyasar kemana-mana gitu. Ya, karena petunjuknya betul, tetapi waste-nya mungkin yang salah. Ya, karena saya jadi muter-muter. Karena patokan saya nggak ada pelangnya begitu. Ya, akhirnya ketemu juga. Saya biasanya kalau khotbah di gereja yang baru pertama kali saya khotbah, saya cari dulu datangnya lebih awal, karena saya tidak terbiasa terlambat untuk melayani. Ya, karena yang kita layani Tuhan seruas sekalian alam yang kita kenal di dalam Yesus. Saya tanya 3 kali, beberapa orang dia bengong-bengong. Ada Pak GBI di sana, saya tahu ada di sana, tapi saya bukan untuk yang di sana gitu. Terima kasih buat undangannya Ibu Yustiana yang minta saya khotbah di sini, ketemu di persekutuan kantor. Ya, waktu itu saya khotbah di kantor Standard Charter. Ya, lantas berikutnya ditelepon Pak Ara, boleh nggak di gereja kami? Ya, saya lihat jadwal saya di agenda ada kosong. Ya, saya bilang boleh gitu. Apalagi saya lihat nggak terlalu jauh begitu. Saya tinggal di Sunter, nggak terlalu jauh gitu. Puji Tuhan, senang ada di sini. Ya, sudah bolak-balik lewat sini, tapi baru tahu di sini ada gereja gitu. Haleluya. Hari ini khotbah saya boleh dikasih tunjuk kali temanya. Ya, divine restoration. Ya, artinya pemulihan ilahi. Nama saya Arasia Haan. Ada yang udah kenal belum? Ya, saya sih sebenarnya pendeta yang cukup terkenal juga. Benar, nggak bohong. Ya, saya udah melayani lama, 45 tahun. Ya, bukan pendeta baru. Ya,
termasuk kelompok pendeta senior yang ada pada hari-hari ini. Tadi saya lihat pemain drum saudara, saya antusias lihatnya. Ya, antusias. Kenapa saya bilang antusias? Karena lihat masih kecil, umurnya berapa ya? 12 udah melayani Tuhan. Ya, coba saudara pikir, waktu engkau umur 12 kemana waktu itu? Main gundu kan? Main layangan kan? Ya, tapi udah melayani. Mamanya yang mana nih? Oh, hebat. Dikasih makan apa kok bisa gitu? Papanya yang mana? Oh, itu papanya kamu yang main itu tadi, main apa? Bass. Iya. Tapi kok anakmu lebih ganteng gitu? Iya, anakmu lebih keren gitu. Iya, haleluya. Iya, gabungan sih ya. Iya, jadi kopi susu begitu. Puji Tuhan, bagus loh, dikasih makan apa? Waktu hamil makan apa, kok pinter ya, gebuk-gebuk gitu. Ya, ada enaknya kalau melayani dari sejak muda. Saya melayani dari sejak muda. Dari sejak muda saya melayani. Ya, saya sekolah pendeta, tamat pendeta, terus melayani lagi. Ya, dari tamat pendeta melayani udah 45 tahun. Jadi banyak kesempatan kalau kita dari muda melayani Tuhan, betul? Ya, tadi pemimpin pujiannya mana tadi tuh? Ya, kamu juga keren gitu. Tapi coba pakai dasi, tambah keren lagi gitu. Biasakan pakai dasi kalau melayani, betul? Untuk Tuhan. Ya, supaya kegantengannya ya kelihatan lebih apa tuh, lebih keluar gitu. Ya, auranya lebih apa tuh, kelihatan. Kamu umur berapa? Hah? 25 ya. Tamat sekolah apa? Tamat sekolah apa? SMA. S1 apa? Akuntansi, bagus. Kalau gitu ngambil S2 aja di sekolah teologi ya. Iya, matrikulasi. Saya ngajar di STT Rem itu yang di Kelapa Gading. Ya, saya ngajar di Bali, di sekolahnya Pak Arifin tuh, STT. Ya, saya ngajar di Singapura. Ya, masih muda tuh. Ya, punya bakat loh. Diasah sedikit tajam, betul? Ya, apalagi kamu tinggi, saya pendek aja dipakai. Ya, kadang-kadang kalau khotbah mimbarnya lebih tinggi dari pendetanya gitu. Ya, ayo. Ya, saya mendorong. Tadi saya antusias lihat yang muda, antusias lihat yang pimpin pujian, lengkapi diri untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya, tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah menyesal melayani Tuhan. Dari muda banyak kesempatan. Saya udah melayani hampir ya di seluruh dunia karena masih muda kan. Ya, saya lama di Cina jadi misionaris. Ya, saya lama di Cina jadi misionaris. Ya, jadi kalau muda kan, apalagi belum nikah. Kamu kan belum nikah ya? Udah? Belum. Yang gak usah nikah dulu, layani Tuhan lah. Amin. Ya, bayangin, saya lama di Cina loh. Ya, saya lama di Cina, saya tahu gereja bawah tanah tuh bagaimana. Saudara tahu namanya gereja bawah tanah, bukan tanah dikerok lantas kita ibadah di situ, bukan. Itu kuburan, betul? Ya, gereja bawah tanah artinya sembunyi-sembunyi. Ya, ada banyak misionaris di sana. Ada anak Semarang juga misionaris di sana, ada orang Singapura, ada orang bule di sana. Ya, sekarang kita lihat hasilnya, ada pergerakan luar biasa terjadi di Cina.
Ya, ya ada orang yang sudah bayar harga untuk hal itu. Ya, mereka nggak takut mati. Mereka nggak takut mati. Ya, mereka percaya kalau mati mereka masuk surga. Satu hal yang saya dapat waktu melayani di Cina, mereka nggak pernah khotbah yang enak-enak, nggak pernah. Ya, mereka nggak pernah ya khotbah yang enak-enak. Mereka tahu persis bahwa ikut Yesus itu harus pikul salib, menyangkal diri. Jadi kalau udah Kristen pasti radikal. Saya pikir itu yang membuat pergerakan hebat terjadi di Cina sampai hari ini. Sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Tadi yang saya sebut tadi itu perkenalan saja. Katanya tidak kenal maka tidak sayang, begitu. Ya, Yoel pasal yang kedua. Ayat 23 sampai ayat 27. Ya. Yoel pasal yang ke-23. Yoel itu artinya Tuhan itu Allah. Ucapkan sama-sama, Tuhan itu Allah. Jadi Yoel itu artinya Tuhan itu Allah. Hampir semua nama-nama di dalam Alkitab itu ada artinya, hampir semuanya. Ya, Musa misalnya artinya diambil dari air. Ya, Yusuf artinya double porsi. Ya, double porsi. Ya, jadi semua ada artinya. Jadi di zaman dahulu kalau orang kasih anak, ya nggak sembarangan kasih anak, nama anaknya, betul? Ya, kalau sekarang lihat yang tren di TV apa yang populer gitu, harapan nanti jadi bintang film begitu. Tapi ternyata lebih enak kalau kita cari kehendak Tuhan. Ditulis tahun 80 sebelum ditulis tahun 800 ya sebelum Kristus. Ya, kita mau baca dulu, baca sama-sama. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, boleh baca bersama-sama. Baca yang keras, lebih keras dari marah di rumah. Ya, marah di rumah teriak enggak? Ya, gue marah nih, diem gitu. Ya, itu orang bisu, betul? Kita baca sama-sama 3, ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya maka kamu akan makan banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Divine restoration, pemulihan ilahi. Alkitab artinya buku besar. Ucapkan sama-sama, Alkitab artinya buku besar. Iya. Sekali lagi, Alkitab artinya buku besar. Iya. Alkitab kita ini ada 66 buku isinya. Perjanjian Lama 39.
Perjanjian Baru 27. Ditulis paling sedikit 40 penulis dari berbagai latar belakang. Ada yang raja, ada yang nelayan, berbagai latar belakang. Tentunya bukan orang biasa. Maksud saya di sini orang-orang yang dikhususkan dan dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita suka baca Alkitab, Alkitab kita ini terbagi dalam 7 bagian. Ucapkan sama-sama, Alkitab saya terbagi dalam 7 bagian. Saya ingin saudara nanti ngerti tentang tema kita ini, Divine Restoration. Nah, bagian pertama dari Alkitab kita itu tentang penciptaan. Tentang apa? Penciptaan. Bacalah Alkitabmu, pasti didahului dengan penciptaan. Ya. Bagian kedua dari Alkitab kita itu menceritakan tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ya. Bagian ketiga daripada Alkitab kita itu menceritakan tentang perjanjian Tuhan. Sebutkan sama-sama. Apa artinya perjanjian Tuhan? Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, saat itu juga Tuhan berjanji akan ada penebusan. Ya. Tidak lama-lama waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, saat itu juga Tuhan berjanji akan ada penebusan. Bagian keempat daripada Alkitab kita, firman yang menjadi manusia. Sebutkan sama-sama. Iya, firman yang menjadi manusia itulah Natal. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan menggenapkan janjinya. Ucapkan sama-sama, Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Amin. Ya, kalau dia sudah berfirman pasti dia laksanakan. Jangan takut ikut Tuhan. Ya, pegang aja janjinya. Saya pastikan tidak ada firman Tuhan yang meleset. Ya. Nah, bagian yang kelima dari Alkitab kita itu menceritakan tentang gereja dan misi. Apa yang kelima? Nah, bagian keenam dari Alkitab kita itu menceritakan tentang pengadilan Tuhan. Sebutkan sama-sama. Nah, bagian yang terakhir dari Alkitab kita, bagian yang ketujuh adalah menceritakan langit baru dan bumi yang baru. Kalau saudara tanya pada saya, kita ada di bagian yang mana Pak Ara? Dan saya pastikan kalau saudara meneliti Alkitab kita dengan baik, kita ada di bagian yang kelima, yaitu gereja dan misi. Ya, kita ada di bagian yang kelima, gereja dan misi. Jadi gereja yang tidak melakukan misi itu bukan gereja. Gereja yang tidak menginjil itu bukan gereja. Karena gereja dipanggil untuk menginjil, untuk membawa kabar keselamatan. Karena kita udah dapat dengan cuma-cuma, Tuhan mau membaginya, Tuhan mau supaya kita membaginya dengan cuma-cuma. Iya. Kenapa demikian? Karena nanti sesudah itu ada pengadilan Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan. Ya, tidak ada lagi kesempatan. Kalau Yesus belum datang bukan berarti dia tidak datang. Setuju? Setuju? Ya, kalau dia belum datang, kapan Yesus datang? Tidak ada satupun yang tahu. Jadi kalau ada di Jatinegara, ada orang jalan teriak-teriak Yesus mau datang 31 Desember. Ya, saya pastikan itu bukan Yesus datang, tapi itu malam tahun baru. Betul saudara? Ya, tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu, tapi dia pasti datang karena dia nggak mungkin berdusta.
Ya, saya pastikan untuk apa dia datang, kami pastikan. Ya, untuk menjemput saleh-salehnya, untuk menjemput saudara dan saya. Karena dia ingin di mana dia ada, kita juga ada di sana. Untuk apa dia datang? Dia datang menjadi hakim. Semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Ya, kalau ada waktu, sekaranglah waktunya. Saya nggak tahu ya berapa banyak saudara kita yang sudah percaya Yesus. Saya tidak tahu. Ya, berapa banyak famili kita yang belum percaya Yesus. Alkitab bilang bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Ya, saya harus katakan, ya, bekerjalah selagi hari masih siang. Ini waktunya. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, kata Alkitab. Ya, iblis tahu juga sekarang waktunya sangat singkat. Iblis tahu, oleh karena itu dia berusaha dan sangat berani untuk melakukan penyesatan. Gereja harus bangkit, gereja harus menyatakan terangnya dimanapun dia berada. Sekecil apapun terang, kegelapan tidak bisa menguasainya. Ya, dan bersaksi yang paling efektif adalah dengan kehidupan kita. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya, kalau nggak bisa menolong jangan merongrong. Tuhan mau supaya kita menjadi agen perubahan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan mau supaya Yesus ditinggikan dimanapun kita berada. Karena kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Amin. Iya, divine restoration itu tema atau judul khotbah kita. Kalau kita membaca kitab Yoel itu hanya 3 pasal saja. Hanya 3 pasal. Nanti saudara lihat di rumah, hanya 3 pasal. Secara umum pembagiannya sebagai berikut. Pasal pertama itu tentang hukuman Tuhan. Ya, ucapkan sama-sama, Tuhan itu firman. Ya, kalau dia menjatuhkan hukuman karena dia firman. Ya, karena dia firman. Walaupun dia tidak terlalu suka menghukum, betul? Ya, tapi ya kalau memang sudah tidak bisa diperingatkan, dia akan melaksanakan firman-Nya. Bagian kedua daripada kitab Yoel, kalau kita suka membacanya, panggilan untuk bertobat. Ya, panggilan untuk apa? Bertobat. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan kedua. Ucapkan sama-sama, kesempatan kedua. Iya, bahasa Bataknya second chance itu. Iya, itu bahasa apa? Bahasa Bataknya second chance. Ya, kesempatan kedua. Ya, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, kata Alkitab. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Ada second chance. Dan itu kelihatan dalam kitab Yoel. Pasal pertama hukuman. Ya, Tuhan tegas. Ya, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah menyukai dosa. Setuju? Setuju? Ucapkan sama-sama, Tuhan mengasihi orang berdosa. Ya, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah mau kompromi terhadap dosa. Tidak pernah. Ya, kalau kita masih main-main dengan dosa, saya ingatkan kita. Jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Pasal pertama hukuman, karena nggak mau diperingatkan, hukuman turun. Tapi ada second chance, ada kesempatan kedua. Tuhan panggil, ya Tuhan panggil, Tuhan panggil. Ya, seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Seperti kita kalau punya anak udah nakal kita hukum, hati kita juga apa tuh?
ingat-ingat dia, betul? Ingat-ingat dia. Ya, lantas ya saudara berusaha mendekati dia lagi. Ada second chance. Jadi pasal yang kedua, panggilan untuk bertobat. Ya. Dan di pasal kedua juga kita akan menemukan tentang restoration, tentang pemulihan. Ya. Nah, pasal yang pasal bagian ketiga dari kitab Yoel, kalau kita baca, hukuman Tuhan bagi mereka yang mempermainkan umat Tuhan. Ya, jadi itu pembagian secara umum dari kitab Yoel. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan kita, saya pastikan ya kita memang salah, tapi yang menyesatkan kita juga akan menerima hukuman. Nah, di kitab Yoel itu jelas, itu bagian ketiganya. Orang-orang yang menyesatkan, yang menarik umat Tuhan supaya meninggalkan Tuhan, mereka akan bertanggung jawab dengan kehidupan mereka. Nah, hari ini kita akan memperdalam divine restoration, tentang pemulihan. Ya, tentang pemulihan. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh di dalam Alkitab orang yang mengalami pemulihan, salah satunya adalah Petrus. Ya, ucapkan sama-sama, Petrus orang yang pernah 3 kali gagal. Saudara pernah gagal enggak? Penonton jawab dong. Pernah gagal enggak? Kok dari wajah kita sih, saya lihat masih muda tapi garisnya udah dalam sekali gitu. Saya tahu, hari-hari ini memang sulit, tapi saya berpesan jangan pernah menyimpang, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Memang sulit kelihatan kok. Jam segini aja udah ngantuk gitu, saudara. Saya nggak tahu saudara kerja apa tadi malam kok jam segini masih ngantuk gitu. Orang Kristen sekarang ke gereja pengennya cepet dan berkatnya banyak gitu, saudara. Ngaca gitu. Pengennya cepet gitu. Bila perlu nggak usah percaya Yesus tapi masuk sorga gitu. Emangnya sorganya sorga kita apa, saudara? Nggak mungkin ke sorga tanpa Yesus. Amin. Amin. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu. Apa? Yesus Kristus Tuhan namanya. Yang muda-muda nih saya kasih ingat. Jangan jual Yesus hanya karena jodoh. Nggak ada yang amin tuh. Lebih bagus gak usah kawin daripada jual Yesus, betul? Hati-hati, lebih bagus gak usah kawin. Ada orang saudara udah melayani, udah ikut paduan suara, udah ikut melayani, tapi hanya karena jodoh, murtad dia. Dengar, saya pastikan saudara dipanggil bukan untuk jadi orang yang gagal, tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Jodoh mah kecil, ucapkan sama-sama, jodoh mah kecil. Jodoh mahnya kecil, kambing aja Tuhan kasih pasangan, kambing. Jadi kalau belum dapat bukan berarti nggak dapat. Amin. Gak akan lari gunung dikejar kecuali gunungnya meletus. Amin. Gak akan lari gunung dikejar. Terus aja percayalah, Tuhan udah siapkan yang terbaik bagi kita. Utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Amin. Nah, Petrus 3 kali gagal. Ini contoh orang yang mengalami pemulihan. Kegagalan pertama Petrus, dia gagal sebagai seorang nelayan. Nanti baca Alkitabmu, dia bilang
sudah sepanjang malam kami menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Hopeless. Ya. Tapi bagusnya dari Petrus, dia cerita kegagalannya kepada Yesus. Dia ngomong sama Yesus, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Pesan kami dari mimbar, sesulit-sulitnya hidupmu, saya pastikan kalau ada masalah jangan ke dukun, jangan pergi ke orang pintar. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Petrus, dia cerita pada Yesus. Jadi kalau bebanmu berat, cerita pada Yesus. Amin. Cerita. Tuhan tidak akan pernah bilang saya sibuk. Tidak. Ya, haleluya. Kegagalan kedua dari Petrus, ya dia tenggelam. Dia gagal berjalan di atas air. Yesus yang panggil dia, come on Petrus, mari sini Petrus. Ya, dia mulai keluar dari perahunya, dia sempat berdiri di air. Ya, lantas dia mulai rasa tiupan-tiupan angin, kata Alkitab. Ya, dia rasa tiupan-tiupan angin. Alkitab bilang Petrus tenggelam. Kalau udah percaya Yesus, jangan hidup dalam perasaan. Katakan amin. Ya, jangan hidup dalam perasaan. Ikutin saja apa yang Tuhan katakan. Fokus kita adalah Yesus. Amin. Ya, saya mau katakan karena Yesus yang panggil, ikuti aja. Taati apa yang dia katakan, kita sampai pada tujuan. Amin. Ya, dikala kita gagal fokus, kita rasakan tiupan-tiupan angin. Akhirnya apa yang terjadi, kita lupa bahwa yang memanggil kita adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa. Ya, akhirnya dia tenggelam. Orang benar gak boleh didikte oleh perasaannya. Orang benar harus hidup oleh imannya. Alkitab bilang dalam Roma pasal pertama ayat 17, orang benar itu hidup dari iman kepada iman. Itu yang Tuhan mau. Nah, kegagalan yang ketiga dari Petrus sampai menyangkal Tuhan berapa kali? Ya, berapa kali? 3. Kalau saya lihat saudara gak pernah menyangkal Tuhan. Ya, dari wajahmu kelihatan wajah pendeta kok, gitu saudara. Ya, enggak ada di sini yang udah menyangkal. Berarti saudara lebih baik dari Petrus. Petrus 3 kali. Saudara tahu kisahnya kenapa Petrus mudah menyangkal Tuhan? Kisahnya begini. Waktu Yesus diadili, ada 2 kelompok besar. Ya, ucapkan sama-sama, ada 2 kelompok besar. Ya, kelompok yang pertama ibu Yesus dengan murid-murid Yesus, dengan pengikut-pengikut mereka. Itu satu kelompok. Kelompok yang lain, yang kedua adalah ya orang Saduki, orang Farisi. Anehnya Petrus waktu Yesus diadili, saudara tahu, dia tidak duduk pada kelompok ibu Yesus dan murid-murid, tidak, aneh. Dia duduknya di kelompok siapa? Iya, kelompok ya orang Saduki dan Farisi. Dan waktu dia duduk menikmati api unggun, kata Alkitab, ada api unggun malam itu waktu Yesus diadili, ada api unggun. Nah, ada gadis kecil. Gadis kecil itu bilang begini, sepertinya dari logatnya kamu itu pengikut, kamu itu temannya dia ya. Kan orang dari bicaranya ketahuan dia asal mana, betul? Betul? Iya, kalau orang dari Kalimantan, kalau dia bicara, saudara tahu dia orang Kalimantan, betul? Orang dari Medan, iya saudara, iya tahu dia orang dari Medan. Bahkan belum bicara, engkau sudah tahu karena ganteng-ganteng, amin saudara.
Ya, saya mau katakan, jadi waktu ya ada api unggun di situ, Petrus mau cari selamat, gak mau sama murid-murid, dia di situ, dia ikut ngobrol-ngobrol, ada gadis kecil kata Alkitab. Ya, dia dengar Petrus ngomong, dia bilang, kayaknya kamu tuh temannya dia tuh, bahasanya sama gitu. Saudara tahu Petrus bilang apa? Saya nggak ngerti yang kamu ngomong, saya nggak kenal dia. Bukan satu kali, tapi berapa kali? Pesan saya, sesudah engkau percaya Yesus, hati-hati dengan pergaulanmu. Banyak kali orang ketarik lagi, kesedot, ketarik lagi, kesedot, ketarik lagi, kesedot, ketarik lagi, karena nggak tegas dengan pergaulannya. Ya, jangan nganggap remeh, lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Ucapkan sama-sama, lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Ya, survei membuktikan, saya kasih tahu, lingkungan tuh mempengaruhi orang 55%. Jadi jangan anggap remeh. Ya, kalau di Jatinegara ada orang suka main judi, teman-teman yang tinggal di Jatinegara, ayo, mungkin dia teman lamamu, teman SD, pesan saya, lebih bagus kehilangan teman. Ya, kalau engkau lihat dia main gaplek, saya tahu kita nggak ada yang main gaplek, tapi saudara nanti cara kerjanya tuh ya cantik sekali. Ya, dia bilang tolong dong pegangi, gua kebelet mau ke toilet gitu. Akhirnya kita pegang. Waktu kita nggak mau, dia bilang lu cuma megang, tahu nggak lu? Dia bilang gitu. Ya, tapi kan namanya giliran, nanti pas giliran gitu. Giliran dianya belum keluar dari toilet. Ya, teman-temannya bilang udah main aja. Enggak, gue dibilang dosa lo sama pendeta gue, pegang gini aja sebenarnya gue nggak boleh. Saudara tahu, yang dari toilet datang, ya temannya, dia bilang udah main belum nih, tanggung nih, ntar gue jalanin aja ya sekali ya, gitu saudara. Ya, jadi mainnya hati-hati. Ya, 55%. Nah, akhirnya saudara tahu Petrus menyangkal 3 kali, tapi Petrus berhasil bangkit. Apa beda Petrus dengan Yudas? Kalau hitungan kita sebenarnya ya dosa Petrus lebih besar. Ya. Tapi Yudas masalahnya saudara tahu dia bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dia bunuh diri dengan pedang. Ya, dia bunuh diri. Orang yang bunuh diri tidak masuk surga. Sekarang ada musim bunuh diri, saudara. Coba aja baca mass media. Ada musim bunuh diri. Anak sekolah bunuh diri kemarin di mana tuh? Dekat sini tuh, dekat mana tuh? Ya, dekat sini ada yang bunuh diri juga. Ya, ada juga yang bunuh diri lagi online bunuh diri gitu. Orang yang bunuh diri nggak masuk surga. Percuma kau melayani, percuma kau percaya Yesus kalau kita mendahului waktu Tuhan. Ya, kesulitan bisa ada, tapi Yesus kita yang punya kuasa. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, dengan tertati-tati Petrus tetap ikut. Tetap ikut. Akhirnya sampai pada hari pencurahan Roh Kudus, Petrus salah satu dari 120 murid Yesus. Ya, yang berkumpul saat itu di loteng Yerusalem yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi ada 120 kan yang kloter pertama yang dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya adalah Petrus. Sejak hari itu Petrus jadi Petrus yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya, si gagal itu jadi orang hebat. Ya, dia mau sembahyang di pintu gerbang elok ada orang lumpuh. Dia katakan emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dia dipulihkan. Ya, saya pastikan dia dipulihkan. Akhirnya dia mati syahid.
Mati saya itu mati karena Injil, mati karena memberitakan keselamatan. Matinya di Roma dengan kepala di bawah, kaki di atas, disalib terbalik. Itu pemulihan. Saya berdoa supaya kita semua mengalami pemulihan. Kalau engkau jatuh, kalau engkau udah berbuat salah, saya pesan, tangan Tuhan terbuka. Dengarlah panggilannya buat kita. Supaya saudara tidak selamanya terpuruk, tapi saudara mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan tentang divine restoration. Yang pertama, 3 alasan Tuhan memulihkan kita. Yang pertama, Tuhan peduli atas umatnya. Ucapkan sama-sama, Tuhan sangat peduli pada saya. Tuhan sangat peduli pada saya. Ya, saudara percaya Tuhan peduli kita? Iya, contohnya Yohanes 3 ayat 16. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan peduli atas umatnya. Alkitab katakan tidak selamanya orang benar menderita. Dari gelap akan terbit terang untuk orang benar. Ya, kalau engkau mengalami tekanan bukan karena kesalahanmu, saya mau katakan tetap setia, ada waktu Tuhan memulihkannya. Ya, saya pastikan. Kenapa? Karena Tuhan peduli atas umatnya. Percayalah, sorga aja dia beri buat saudara dan saya. Engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, engkau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga jalannya cuma satu. Siapa jalannya? Yesus. Ya, sorga jadi pasti bagi kita yang percaya Yesus. Itu bukti Tuhan peduli atas umatnya. Saya lihat udah ada yang lihat jam. Ya, saudara mau buru-buru pulang? Ya, kok buru-buru pulang, pesen saya kasih persembahan dulu di kotak itu tuh. Iya, di kotak tuh, pintu kebuka, tapi ya kan udah kalau makan di restoran Padang udah nyicipin ya bayar dong yang lu makan, betul? Haleluya, udah lihat jam aja gitu. Iya, haleluya. Kunci pintunya, ambil kuncinya. Iya. Haleluya. Ada kalanya kita boleh belajar. Amin. Amin. Ada kalanya kita boleh apa? Belajar. Kan susah ngundang Pak Ara, saudara. Iya, susah ngundang Pak Ara, saudara. Datang kan ada teman di sini gitu. Iya, susah. Jadi kan kalau ketemu kan kita ingin supaya belajar. Amin. Amin. Ya, jadi Tuhan peduli atas umatnya. Ya, Tuhan peduli, Tuhan sayang saudara. Ya, tadi saya katakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Ya, Tuhan peduli atas umatnya. Itu alasan ya divine restoration. Itu alasan pemulihan ilahi atas hidupmu. Saudara ngerti arti pemulihan? Coba buka matamu, lihat saya. Pemulihan itu begini. Tadinya baik, lantas hancur, dibuat baik lagi. Itu pemulihan. Tadinya apa? Baik, lantas hancur. Ya, sesudah hancur dibuat apa? Baik lagi. Ya, itu pemulihan. Nah, kenapa Tuhan melakukan pemulihan? Tadi saya sudah katakan, Tuhan peduli atas umatnya. Kalau Tuhan tidak peduli, saya pastikan dia tidak akan datang ke dalam dunia ini, lahir bukan di istana tapi di kandang domba dan mati di kayu salib. Saya pastikan itu bentuk kepedulian Tuhan. Kalau dia nggak peduli, saya percaya lebih bagus dia di sorga selamanya, betul? Tapi dia peduli, dia sayang saudara dan saya. Ya, saya pastikan. Lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman. Karena Tuhan pelukis yang agung.
Dia tahu apa yang harus dia buat supaya hidupmu menjadi indah kembali. Haleluya. Kalau engkau sudah hancur, enggak selamanya harus hancur. Dia ahlinya. Ya, dia tahu betul apa yang harus dia buat supaya hidupmu berguna, supaya hidupmu berarti. Haleluya. Jadi Tuhan peduli atas umatnya. Ini alasan divine restoration. Ya, pemulihan ilahi. Dan Tuhan itu enggak pandang rupa, enggak pandang suku. Siapapun kita, Tuhan sayang kita semuanya. Amin. Coba bilang sama sebelahmu, Tuhan sayang kita semua. Bilang. Ya, haleluya. Saya pastikan Tuhan sayang kita semua. Amin. Tuhan sayang kita semua. Dia enggak pandang rupa dari suku manapun kita. Dia sayang kita semua. Itu alasannya Tuhan peduli atas umatnya. Kita baca ayatnya. Ya, kita baca sama-sama. Tuh di atas 3. Iya, iya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pembalasan limpahan anggur dan minyak. Iya. Tuhan peduli atas umatnya. Itu sebabnya dia melakukan divine restoration, pemulihan ilahi kepada kita. Dia ya sungguh-sungguh peduli atas kita. Tadi saya sudah katakan, kalau saudara perhatikan, ya secara garis besar, ya kitab Yoel terbagi 3. Yang pertama tadi hukuman. Ya, nanti saudara baca hukuman. Tapi pasal kedua luar biasa. Ya, panggilan dari Tuhan untuk bertobat. Amin. Ya, panggilan dari Tuhan untuk bertobat. Selalu ada kesempatan. Ya, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Dia panggil kita karena Tuhan peduli umatnya. Mungkin saudara berkata, ya bagaimana Tuhan memanggil kita? Bermacam cara. Kadang-kadang dia kunjungi kita secara pribadi. Dia bicara secara audible. Betul? Betul, saudara percaya Tuhan bisa bicara? Saudara percaya? Kadang-kadang dia panggil kita secara pribadi, secara audible. Ya, dia panggil kita. Ada kalanya dia panggil kita melalui keadaan. Ya, dia bicara kepada umatnya melalui keadaan. Dan seringkali Tuhan bicara melalui keadaan. Dia panggil kita supaya bertobat. Alkitab bilang kalau pohon ara itu sudah mulai bertunas, ketahuilah musim panas akan segera tiba. Apa artinya? Seringkali Tuhan bicara melalui keadaan. Ya, cuma seringkali kita enggak peka. Ya, enggak peka. Yang Tuhan mau kalau ada sesuatu kita mau bertanya, Tuhan apa yang engkau ingin katakan melalui kejadian ini? Kalau itu yang terjadi, kita akan dapat hikmahnya, kita akan dapat tuntunannya, kita akan dapat berkatnya. Saudara akan melihat ya suara Tuhan hadir di tengah-tengah badai yang terjadi, sehingga saudara dan saya bisa terhindar karena saudara adalah umat ketebusannya. Amin. Jadi kami pastikan Tuhan peduli atas umatnya. Ya, yang kedua, kenapa Tuhan melakukan divine restoration? Yang kedua, rencananya indah bagi kita. Coba ikutin apa yang saya katakan. Kalau Tuhan menghukum, sekali lagi 3 iya. Bukan berarti Tuhan kejam. Ingat itu. Kalau Tuhan menghukum, bukan berarti Tuhan kejam. Ya.
Karena Alkitab katakan orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Kalau bahasa pelan gak mau didengar, padahal itu jalan menuju kebinasaan. Iya, Tuhan akan cambuk dia, tarik dia. Ya, saya mau katakan karena kasih yang benar ada disiplin di dalamnya. Amin, amin. Kasih yang benar tuh ada disiplin. Kalau dia tahu langkahmu tuh sedang menuju kehancuran, ya engkau sudah dipanggil dengan cara yang baik, nggak mau, udah dicoba dengan cara yang halus, nggak mau, dia sendiri akan tarik kita, dia paksa. Ya. Kalau Tuhan menghukum bukan berarti dia suka menghukum. Sama seperti orang tua kita. Nggak ada orang tua hobi menghukum gitu. Nggak ada. Ya, kalau bisa lihat aja papa kita. Kalau bisa dia usahakan dia tidak marah. Betul? Dia usahakan dia tidak marah. Ya. Saya mau katakan, dia usahakan supaya dia tidak marah. Karena saudara buah hatinya. Saudara sungguh-sungguh dikasihinya. Dia punya rencana yang besar buat saudara dan saya. Rencananya indah bagi kita. Tidak ada ayah udah 7 kali ke Cipinang gitu. Cipinang penjara maksud saya. Saya kemarin ke Cipinang tuh. Hari apa ya? Hari Kamis. Melayani, ya saya bilang sama mereka, saya nggak suka tuh gereja ini penuh, saya katakan, ngerti artinya? Saya nggak suka nih tempat ini penuh, saya bilang di sana di Cipinang, karena kalau penuh berarti orang Kristen yang paling banyak saudara bikin masalah gitu. Saya bilang saya mau tempat ini kosong, ya penuh gitu. Saya bilang hati saya sedih. Terus mereka bilang kok pendeta sedih kita rame di sini. Justru sedih karena rame gitu. Berarti yang bikin ulah di luar sana tuh kebanyakan kita. Saya mau tempat ini kosong, saya katakan. Oh gitu, iya. Ya, saya mau katakan bayangin. Ya, saya karena terlalu sering ke sana jadi dekat. Ada udah lakukan kejahatan tuh ya berkali-kali gitu. Ya, saya mau katakan berkali-kali, tapi Tuhan masih baik. Ya, datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Rencananya indah bagi kita. Coba kita baca. Ya, kita mau baca ayat yang kedua. Ya, bukan ayat 2 ayat 25 sampai ayat 26, 3, iya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pidahan, belalang pelopan, belalang pelahat, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji nama Tuhan, Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Iya, coba ikutin apa yang saya katakan. Waktu Tuhan menghukum kita, hak kita tidak hilang. Iya, waktu orang tua menghukum anaknya, ya karena kelakuannya, saya mau katakan haknya tidak hilang. Ya, waktu Tuhan menghukum umatnya, saya mau katakan haknya tidak hilang. Jelas ayat ini menunjukkan tidak hilang. Nanti waktu kita bertobat, semua yang sudah lewat itu nanti dirapel. Tahu dirapel? Iya, apa tuh bahasa Indonesianya dirapel? Ya, digabung lagi, diserahkan. Ya, hati Tuhan tuh luar biasa terhadap kita. Bisa ngerti waktu Tuhan menghukum dirimu karena kau nakal. Ya, malam
dibuat pagi dibuat malam gitu. Sama istri dibilang ya pergi kerja ke pulau mana, ya tersana ternyata bikin bini di sana. Nah, saya mau katakan dengar baik, ya kita kepleset. Saya harus katakan dengar baik, engkau tetap anak. Kalau engkau bertobat benar-benar, ya saya pastikan, ya kalau engkau bertobat, apa yang udah hilang itu nanti dia rapel lagi. Tuhan tuh baiknya luar biasa. Tapi kalau engkau tidak mau dengar-dengaran, ya karena tadi saya katakan kalau kita memperhatikan 7 bagian Alkitab nanti ada penghakiman, betul? Ada apa? Penghakiman. Karena itu kalau engkau ditegur dengan keras oleh Tuhan, itu karena Tuhan baik. Tapi kalau engkau mau bertobat, saya mau katakan pertobatanmu tidak akan sia-sia. Dia tahu hari-harimu yang hilang itu. Haleluya. Jelas kalau saudara baca nanti dirapel apa yang sudah pernah hilang itu. Karena kejahatan perbuatan kita, nanti Tuhan akan memperhitungkannya kembali karena saudara anaknya. Kita ini umat ketebusannya. Haleluya. Tapi kalau saudara terus mengeraskan hati dipanggil dengan segala macam cara, kita nggak mau, nanti ada penghukuman yang kekal. Ya, kalau kita sadar akan hal ini, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu rencananya indah sekali bagi kita. Amin. Amin. Bayangin, Petrus udah 3 kali gagal. Ya, gagalnya parah lagi, menyangkal. Ya, sampai waktu Tuhan mau ya naik ke sorga, dia dipanggil secara khusus. Ya, Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sampai 3 kali. Ya, bayangin. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya lagi. Ya, sampai jawaban terakhir. Tuhan kan bisa rasa. Ini ucapan agape atau eros gitu. Ya, sampai Tuhan rasa ini betul agape. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Bayangin, ya betapa perhatiannya Tuhan kepada Petrus. Dengan pengalaman Petrus itu seharusnya kita belajar bahwa Tuhan tidak terlalu suka menghukum. Dikasih kesempatan. Bayangin waktu Yesus mau naik ke sorga, Yesus bilang gembalakanlah. Iya. Udah menyangkal. Ya, udah menyangkal. Saya nggak tahu kalau saudara ada orang udah nipu kita. Ya pasti saudara kasih stempel. Kalau dia datang lepasin anjing gitu saudara. Ya lepasin anjing gitu saudara. Ya saya mau katakan kenapa kita trauma. Tapi Tuhan gak punya kepahitan. Amin. Tuhan tuh gak punya kepahitan terhadap kita. Saya mau katakan gak ada dendam. Buktinya waktu Yesus di kayu salib dia katakan ampunilah mereka. Gak ada kepahitan, gak ada dendam. Ya, saya mau katakan, ya kasihnya tulus tanpa pamrih buat kita. Haleluya. Seharusnya anak Tuhan juga begitu. Ya, di rumah bisa aja ada masalah. Jangan sampai kita bilang sama suami kita, ini ya Pak ya, ini yang terakhir, gua ngampuni lo. Kalau lu masih buat lagi ingat, kalau bukan lu yang mati, gue yang mati gitu. Ya, akhirnya Tuhan bilang, dua-duanya gue jemput kata Tuhan. Karena dua-duanya nggak benar. Ya, tapi saya percaya di sini nggak ada yang begituan. Kok saya lihat orangnya di sini semua panjang sabar, amin. Iya, kok saya lihat rambutnya tebal-tebal tuh karena nggak pernah marah gitu saudara. Yang terakhir bukan berarti selesai. Saya masih khotbah 2 jam lagi. Saudara diberkati. Siapa yang diberkati? Ya kadang-kadang khotbah tuh
Ya, ada yang tipe pengajaran. Ya, tipe pengajaran supaya kita belajar lebih dalam. Karena kekuatan satu pohon bukan pada batangnya tapi pada akarnya. Makin kita mengerti akar kekristenan, ya saudara dan saya makin tangguh. Karena iblis suka membodoh-bodohin ya anak Tuhan. Umatku binasa karena kurang pengertian, kurang firman, kurang pengajaran. Kita lihat yang ketiga. Ini yang luar biasa. Kita adalah apa? Umatnya. Ya, kita adalah umatnya. Ya, kita baca sama-sama 3 iya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Waktu saya baca ini, saya pikir Tuhan tuh ya sangat sabar, super sabar. Ya, dikatakan kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena kita adalah umatnya. Di belakang nama kita ada nama besar, nama Tuhan. Karena itu pesan saya, kalau kita udah mengenal kasih karunia di dalam Yesus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Kalau nggak bisa menolong, jangan merongrong. Amin. Ya, kalau nggak bisa jadi solusi, jangan jadi polusi. Ya, kami mendorong dimanapun kita berada supaya kita boleh tampil beda. Tampil beda bukan aneh-aneh, tapi menjadi kesaksian bahwa kita adalah umat ketebusannya yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di siang hari ini, divine restoration. Kalaupun Tuhan menghukum, tidak selamanya Dia menghukum, karena Dia adalah kasih. Ada 3 alasan kenapa Tuhan memulihkan. Pertama, Tuhan peduli atas umatnya. Yang kedua, rencananya indah bagi kita. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui, kita adalah umatnya. Kami berdoa biar Roh Kudus menjabarkan lebih dalam tentang firman ini. Dan kami berdoa biar Roh Kudus mengingatkan kita tentang firman ini, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Pemimpin pujian boleh bantu saya nyanyi 1 lagu. Nyanyi lagu Engkau Ada, bisa bersamaku di setiap musim hidupku. Boleh? Sini aja.
kita ambil sikap doa, kita mau berdoa. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Kalau Tuhan tegur kita, saya boleh pastikan itu karena kasih-Nya besar atas kita. Dia terus memanggil kita supaya kita dapat dipulihkan. Dia panggil kita dengan caranya. Ada kalanya karena kita terus lari, Dia tarik kita dengan cara yang keras. Supaya saudara tidak binasa. Karena saudara dan saya adalah umat ketebusannya yang sudah Dia bayar dengan harga yang mahal. Perjanjian lama itu bayangan, perjanjian baru penggenapannya. Umat Tuhan juga begitu. Waktu mereka menyimpang, melakukan hal-hal yang jahat, Tuhan hukum. Karena Tuhan udah coba dengan segala cara menarik mereka supaya kembali mereka terus lari. Tuhan hukum. Waktu Tuhan menghukum mereka, hati Tuhan tetap melekat pada mereka. Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bertobat. Ada panggilan. Karena Tuhan mau memulihkan. Karena kita adalah umat ketebusannya. Hari ini Tuhan panggil kita. Kalau kita udah terlalu lama jauh, ibadah kita juga semau kita udah kurang rajin. Doa kita juga begitu. Ya, kami mau katakan hari ini ada kesempatan. Saudara boleh berkata, ini saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan memulihkan keadaanmu. Karena bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Kalau engkau dipanggilnya siang hari ini, dari segala keberadaanmu, Dia mau supaya engkau semakin dekat dan melekat kepadanya. Inilah hari Tuhan buat kita. Kalau engkau dipanggilnya untuk bertobat, untuk kembali pada jalan-jalannya, jangan keraskan hatimu. Karena inilah bentuk kasih Tuhan yang nyata kepada kita. Sebagai pelayan Tuhan, saya mau katakan, kalau engkau sudah dengar firman dan kau merasa Tuhan bicara, kau perlu merubah hidupmu, taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai anak muda, sebagai pelayan Tuhan. Hanya engkau yang tahu keadaanmu. Tapi Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Karena engkau umat ketebusannya. Dia punya rencana yang besar buat kehidupanmu. Hari ini hari pemulihan itu buat saudara. Haleluya. Haleluya. Tetap taruh tanganmu di dadamu, saya akan berdoa. Bapa di sorga, tanamkan firman-Mu atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu. Tidak kebetulan kami hadir, tidak kebetulan kami dengar firman di siang hari ini. Kami terlalu percaya. Ya, bukan hanya dari roti saja manusia boleh hidup, tapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Hamba berdoa, Tuhan Engkau pulihkan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa, penuhlah dengan Roh Kudus. Terima pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Aku berdoa, aku minta anugerah Tuhan. Mereka boleh menjadi pewaris akan janji Tuhan. Kekuatan dunia yang menarik mereka, aku putuskan dalam nama Yesus. Aku katakan, terima pemulihan kembali. Kuatlah rohmu, kuat jiwamu. Ya, kuat sehat tubuhmu. Terima pengurapan Roh Kudus, pengurapan imam, pengurapan nabi, pengurapan raja, pengurapan mujizat, pengurapan kesembuhan jadi milikmu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga,
Pulihkan anak-anak muda, pulihkan pelayan-Mu Tuhan, pulihkan kami semua. Kami bersyukur, hormat kami kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Nah ini puji Tuhan, firman Tuhan pada siang ini dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ara Siahaan. Saya atas nama Gembala dan semua jemaat ucapin terima kasih buat Pak Ara Siahaan yang pada siang ini boleh memberkati kita pada siang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman gereja. Ya, yang pertama untuk tanggal 28 April minggu depan, minggu keempat, petugas WL adalah saudara Daniel. Ya, jangan lupa pakai ya. Kemudian untuk pengkhotbah adalah Bapak Evangelis Daniel Indaso. Kemudian untuk petugas tanggal 5 Mei adalah WL Bapak Esa, pengkhotbah adalah Bapak Pendeta Dani Supangat. Ya. Nah, kemudian lanjutannya dari panitia. Nanti setelah ibadah peringatan kenaik Tuhan Yesus ke surga pada tanggal 9 Mei. Nah, tanggal 9 Mei itu adalah hari Kamis, jadi ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, setelah selesai ibadah akan diadakan perjamuan kasih. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang ingin membawa makanan agak dikoordinir ya. Jadi semuanya mendaftar ke Ibu Yaya. Jadi nanti Bu Yaya yang akan mengkoordinir untuk perjamuan kasih ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau didaftar ya. Kemudian untuk memperingati hari ini kenaikan Tuhan Yesus surga akan diadakan talent show. Ya, jadi acaranya buat kenaikan Tuhan Yesus talent show. Jadi buat jemaat yang mau ikut, yang punya talenta-talenta terpendam, nah itu boleh nanti didaftarkan ke Ibu Yaya ya untuk nanti diadakan acara khusus ya buat ini. Nggak tahu gimana, nanti biar diatur oleh panitia. Ya, kemudian lanjutnya adalah buat Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin memberikan persembahan ya, persembahan apa aja, persembahan umum, persembahan mingguan, buat misi, buat diakonia atau buat apa ya. Bagi yang hadir yang memberikan boleh dimasukkan langsung di kotak persembahan yang ada, atau yang ingin transfer bisa melalui transfer rekening gereja atau melalui kris gereja ya, ada di tempel di tembok gereja, atau yang ikut secara online bisa di kris yang ada di layar saudara ya, bisa ditampilin krisnya ya, memang biasa tiap minggu ditampilin nih ya. Oke ya, itu aja pengumuman, tidak ada pengumuman yang lain ya. Ibadah kegiatan kita selama sepekan berjalan seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu aja, nggak ada pengumuman yang lain. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang ini. Mari saya undang kita semua jemaat sekali lagi, kita bangkit berdiri, kita akan menutup dalam doa. Tuhan Yesus